Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama tiap-tiap surah dalam Al-Quran, kecuali surah At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Surah At-Taubah sendiri sebenarnya bukan surah yang berdiri sendiri, melainkan lanjutan dari surah Al-Anfal. Rasulullah SAW secara istimewa menekankan keutamaan Bismillah. Beliau SAW bersabda bahwa pekerjaan besar yang dimulai tanpa membaca bismillah tidak ada berkatnya. Rasulullah SAW membiasakan sunnah ini dalam umat beliau, yaitu hendaknya kaum muslimin memulai semua pekerjaannya dengan membaca bismillah. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ketika akan menutup pintu rumah pun bacalah bismillah. Ketika akan memadamkan lampu, bacalah bismillah. Ketika akan membereskan perabot di dapur pun bacalah bismillah. Ketika akan menutup tempat air pun bacalah bismillah. Demikian juga terbukti dari beberapa hadis yang lain, ada perintah membaca bismillah ketika akan menggauli istri, ketika akan berwudu, ketika mau makan, sebelum masuk toilet, juga ketika akan mengenakan pakaian. Terdapat tuduhan bahwa kalimat bismillah diambil dari kitab suci sebelum Al-Quran. Bismillah itu katanya diambil dari kitab Zenavesta, kitab sucinya agama Zoroaster. Kemudian ada juga tuduhan bahwa orang-orang Arab sebelum Islam mengambilnya dari orang-orang Yahudi, kemudian dimasukkan ke dalam Al-Quran. Tuduhan-tuduhan itu sama sekali tidak benar. Tidak ada bukti yang kuat kalau ayat Bismillah itu ada dalam kitab Zenavesta. Juga kalimat Bismillah tidak lazim digunakan oleh orang Arab sebelum Islam, karena pada masa itu orang Arab mempunyai rasa keseganan menggunakan kata Ar-Rahman sebagai panggilan untuk Tuhan. Sebenarnya Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam pernah menggunakan kalimat Bismillah dalam suratnya kepada Ratu Saba, yaitu yang terdapat dalam surah An-Naml ayat 29. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya surat itu berbunyi dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Surah An-Naml ayat 29. Sehingga apa yang diklaim oleh Islam adalah Al-Quranlah kitab suci yang pertama dan satu-satunya yang menulis dan memakai kalimat Bismillah di dalamnya. Mengapa Bismillah diletakkan dalam setiap awal surah dalam Al-Quran? Inilah 5 hikmah penting yang terkandung di dalamnya. Hikmah yang pertama, Bismillah diletakkan sebelum tiap-tiap surah ialah karena Al-Quran adalah sebuah hazanah, sumber ilmu pengetahuan yang tidak akan dapat dibuka tanpa izin dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada orang yang dapat menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Surah Al-Waqiah ayat 78. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang memilih dan mensucikan orang-orang pilihannya itu, sehingga mereka mampu memahami rahasia-rahasia Al-Quran. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, Yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Sebenarnya dengan ini banyak yang dia nyatakan sesat, dan dengan ini juga banyak yang dia beri petunjuk, dan tiada yang dia nyatakan sesat dengan itu kecuali orang-orang durhaka. Surah Al-Baqarah ayat 25. Sehingga Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran bagi sebagian orang sebagai hidayah, dan bagi sebagian yang lain menjadi penyebab kesesatan. Meskipun kalimat dan kata-katanya sama untuk semua, tetapi kesan dan buahnya berlainan. Sekarang muncul pertanyaan, dengan jalan apakah kita dapat mencapai kesan yang baik dan terhindar dari akibat buruknya, serta untuk memahami rahasia-rahasianya? Maka jawabannya terdapat dalam Al-Quran sendiri, yaitu فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ. Maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan Allah dari setan yang terkutuk. Surah An-Nahl ayat 97. Oleh karena itulah, Bismillahirrahmanirrahim ditempatkan pada setiap permulaan surah. Yakni sebelum memulai membaca Al-Quran, pertama memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Kemudian yang kedua, memohon pertolongan Allah dengan perantaraan sifat Rahmaniyah dan Rahimiyahnya. Dengan demikian akan terhindar dari kesesatan dan mendapat hidayah. Hikmah yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim diletakkan di permulaan setiap surah adalah karena di dalam Bible tertulis bahwa seorang yang seperti Nabi Musa alaihissalam akan datang di akhir zaman, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Perjanjian Lama, barang siapa yang tidak mendengarkan sabda-sabdaku yang dikatakannya dengan menyebut namaku, maka aku akan menuntutnya. Terdapat dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 19. Maka nubuatan ini telah tergenapi dengan diutusnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Segala yang akan kusampaikan ini semuanya dengan nama Allah, tiada satupun atas kehendakku sendiri. Karena itu, di setiap permulaan surah diletakkan Bismillah sesuai dengan kabar gaib tersebut, maka genaplah apa yang dinubuatkan oleh Nabi Musa AS. Dan hal ini menjadi peringatan bagi kaum Yahudi dan Nasrani. Jika mereka tidak juga mau mendengar kalam ilahi ini, maka mereka sudah sepatutnya mendapat hukuman sesuai dengan nubuatan Nabi Musa AS itu.
Hikmah yang ketiga, Bismillah diletakkan di tiap-tiap permulaan surah ialah karena di dalam Bible tertulis, Nabi yang demikian lancangnya berani mengatakan sesuatu atas namaku, padahal aku tidak menyuruhnya demikian, atau mengatakannya atas nama sesembahan lain, maka Nabi yang demikian itu mesti akan dibunuh. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 20. Jadi menurut hukum ini diletakkannya Bismillah pada permulaan tiap surah supaya menjadi hujah bagi Yahudi dan Nasrani khususnya, dan bagi umat manusia pada umumnya. Dan dengan adanya hukum ini bagi orang yang mencari kebenaran akan mudah dapat dimengertinya setelah menyaksikan kemenangan dan kemajuan Rasulullah SAW, bahwa segala apa yang dikatakan beliau itu adalah dari Allah Ta'ala. Kalau bukan demikian, maka mengapa beliau SAW tidak binasa ketika mengemukakan kalam ini atas nama Allah Ta'ala? Kemudian hikmah yang keempat, ayat ini diletakkan pada tiap permulaan surah ialah orang yang membaca Quran tidak lepas dari tiga keadaan. Mungkin ia kosong sama sekali, tidak punya apa-apa, atau mungkin ia seorang yang banyak dosa yang telah memancing kemarahan Allah, dan mungkin ia tidak punya suatu sarana untuk menarik karunia Allah, atau barangkali ia seorang yang banyak berkorban di jalan agama. Maka dengan diletakkannya Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan setiap surah supaya orang yang tersesat mendapat petunjuk bahwa ada satu penolong bagi orang-orang yang sedang tersesat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi karunia tanpa syarat. Allah yang menurunkan Al-Quran ini berhasrat memaafkan dosa-dosa, dan orang yang bangga karena pengorbanannya diperingatkan bahwa khazanah rahmat Allah sangat luas tak terbatas. Jangan berhenti di satu tempat karena masih panjang jalan kemajuan. Nyatalah bahwa setelah usaha perbaikan hati semacam itu, khazanah ilmu Al-Quran yang semestinya dapat terbuka tidak dapat dibuka tanpa Bismillah. Dengan demikian, peletakan Bismillah pada awal setiap surah telah menjadi satu sarana yang sangat hebat untuk membuka khazanah ilmu Al-Quran. Dan hikmah yang kelima, Bismillah diletakkan pada setiap permulaan surah adalah sebagai kunci bagi setiap surah. Semua perkara agama dan rohani berporos pada dua sifat Allah, yaitu Rahman dan Rahim. Kesalahpahaman dapat dihindari dengan dua cara, kadang dengan tafsil atau dengan rinci, kadang dengan ajmal atau dengan kesempurnaan. Karena itu Allah Ta'ala meletakkan Bismillah pada setiap permulaan surah supaya saat mempelajari Al-Quran keraguan-raguan menjadi lenyap. Karena itu, jika apa yang dipahaminya sesuai dengan Rahman dan Rahim, maka berarti benar, dan bila bertentangan berarti salah. Dan dengan bantuan Bismillah, maka mafhum pembaca bisa sampai kepada pemahaman yang benar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.